Halo, selamat datang. Pernah kepikiran nggak, kenapa sih di dunia ini kayak ada dua jalur finansial yang beda banget? Nah, dalam pembahasan kita kali ini, kita akan coba bedah bareng-bareng konsep inti yang jadi pemisah kedua jalur tersebut. Nah, ini nih pertanyaan yang kayaknya sering banget muncul di kepala kita. Kenapa ya ada orang yang kelihatannya makin kaya aja, padahal banyak dari kita yang udah kerja banting tulang, tapi kok rasanya gitu-gitu aja, alias stagnan? Sebenarnya apa sih yang bedain mereka? Ternyata, akarnya itu bukan soal keberuntungan atau bahkan seberapa keras kita kerja loh. Perbedaan yang paling fundamental justru ada di cara kita memandang uang itu sendiri. Oke, coba kita bayangin ya, ada dua cara mikir yang beda banget. Di satu sisi, uang itu ya alat buat belanja. Buat bayar tagihan, beli kebutuhan, jajan, pokoknya begitu dapat langsung bablas lagi. Tapi, ada cara pikir yang kedua. Di sini, uang itu dilihat kayak benih. Sesuatu yang bisa kita tanam, kita rawat, biar nanti bisa tumbuh dan menghasilkan lebih banyak uang lagi. Nah, mindset ini nih titik awalnya. Dari cara pikir yang beda tadi, tentu aja tindakannya juga jadi beda. Cara kamu ngeliat uang pada akhirnya bakal nentuin kemana uang itu pergi. Coba deh kita perhatikan. Di jalur pertama, uangnya lari ke barang-barang yang nilainya cenderung turun. Ya emang sih ngasih kepuasan sesaat, tapi nggak membangun apa-apa buat masa depan. Nah, di jalur kedua fokusnya beda. Uangnya dipakai buat beli yang namanya aset produktif. Sesuatu yang justru punya potensi buat ngasilin lebih banyak uang buat kita nanti. Terus, aset itu apaan sih? Gampangnya gini, aset itu apapun yang kita punya yang bisa masukin uang ke kantong kita di masa depan. Bukan ngeluarin uang ya, tapi masukin. Nah ini konsep penting banget yang ngebedain antara sekedar habisin uang sama membangun kekayaan. Inilah dia strategi utamanya. Kita geser fokusnya. Bukan lagi kita yang kerja buat uang, tapi gimana caranya bikin uang kita juga ikut kerja buat kita. Ini mengubah segalanya. Terus gimana caranya? Macam-macam. Bisa lewat investasi jangka panjang, bisa dengan membangun bisnis sendiri, atau ya menciptakan keran-keran pemasukan lain di luar gaji utama. Intinya sama, kita lagi ngebangun mesin uang yang bisa jalan terus, bahkan pas kita lagi nggak kerja aktif sekalipun. Oke, ada dua hal lagi yang sering banget diremehin, padahal kekuatannya itu luar biasa. Anggap aja ini faktor pengganda rahasia yang bisa bikin hasil usaha finansial kita jadi berlipat-lipat. Yang pertama itu waktu. Ada konsep keren namanya pertumbuhan majemuk atau compound growth. Gampangnya gini, bayangin investasi kamu untung. Nah, untungnya itu menghasilkan untung lagi, terus begitu. Mirip banget kayak bola salju yang lagi ngelinding dari atas bukit. Awalnya kecil, tapi makin lama makin gede, dan gedenya itu bukan nambah, tapi melipat ganda. Kuncinya apa? Cuma satu, mulai secepat mungkin. Faktor kedua adalah kebiasaan. Kekayaan itu nggak dibangun dalam semalam, tapi dari hal-hal kecil yang kita lakuin tiap hari, secara konsisten. Misalnya, rutin nyisihin pendapatan, nggak gampang ambil utang buat hal-hal yang nggak perlu, dan selalu punya tujuan yang jelas buat keuangan jangka panjang kita. Inilah fondasinya. Jadi, kalau kita tarik kesimpulan, sebenarnya kesuksesan finansial itu bukan soal hoki-hokian. Di baliknya ada pola pikir dan kebiasaan yang jelas. Dan yang paling penting, semua ini bisa dipelajari. Siapapun bisa, termasuk kita. Dan kutipan ini pas banget buat nutup perbahasan kita. Pada akhirnya, ini bukan soal siapa yang paling capek kerja, tapi soal siapa yang paling pinter bikin uangnya bertumbuh. Nah, pertanyaannya sekarang, jalur mana yang bakal Anda pilih?